Kami ucapkan terima kasih. Biarlah Tuhan tekad dalam lagu ini betul-betul kami laksanakan dalam tahun yang baru ini. Tuhan terus menanti, mencari Tuhan laskar-laskar Kristus. Orang-orang yang betul mengabdi dan berjanji dan lakukan itu semua. Aplikasikan iman kami menjadi suatu iman yang bukan mati, tapi suatu iman yang hidup. Dan di tempat itu kami akan melihat kuasa Tuhan, cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Dan di tempat itu Tuhan kami akan mengatakan, Tuhan setiap kami ingat Tuhan. Ingat kayu salib-Mu, ingat penderitaanmu, maka tidak ada satu yang kami khawatirkan. Karena Engkau, Kristus Immanuel, yang ajaib, yang maha kuasa, Bapa surgawi yang tidak berubah cinta kasih-Nya, terus sertai jemaat-Mu. Dari awal tahun sampai akhir tahun, sampai Tuhan datang. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan sebentar, kami akan buka firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan, betul-betul menerima, baik itu penghiburan, nasihat, atau teguran daripada Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus, nama yang mulia kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Rasanya suasana tahun ini lain ya, kebaktian pertama sudah dirasakan suatu suasana yang ya betul-betul vivid dan hidup. Ya, kelihatannya Xinjia udah bukan lagi ya tahun barunya orang-orang keturunan Tionghoa kelihatannya, itu internasional. Ya, bukan hanya orang Afrika di sana merayakan, sudah lihat di YouTube ya, juga di Indonesia saat ini. Ini satu hal yang indah sekali. Ya, saya senang sekali melihat ada suatu pertumbuhan suasana yang betul-betul hidup ya. Ya, Pak Petrus terima kasih. Pak Petrus ini sudah ya, saya tadi tanya, orang lama ini di GKY, 30 tahun ternyata. Ya, masih kalah sama saya 53 tahun. 30 tahun lama, cukup lama ya. Beliau ikutin semua. Nah, ada sangat berbahagia kalau beliau bisa menjadi gembala ya. Dan pertumbuhan tahun ini kelihatannya selama beliau masuk 20% itu suatu terobosan yang luar biasa. Kita doakan terus ya, semua jemaat dukung hamba Tuhan, ada rencana ya, ada rencana. Saya tadi dengar ya bahwa ada pergumulan. Tahun lalu udah ya, ketua yang lalu mengatakan pada saya dalam waktu retreat di puncak sana, kami mempunyai pergumulan Pak. Ya, mau beli tanah, mau bangun gereja, ini kurang besar udaan. Ya, saudara sekalian, nanti firman Tuhan akan menguatkan kita kembali. Ya, jangan takut. Ya, lagu tadi paduan suara nyanyikan indah sekali. Setiap kali aku ingat Engkau Tuhan, setiap kali kekhawatiran itu hilang. Ya, semua kita tahu, termasuk saya, penuh dengan kelemahan. Secara manusia kita harus ada hitungan. Waktu ada hitungan saudara sekalian, kita minder. Di mana SDM? Ya, di mana uang? Ya, di mana kesempatan itu? Betul-betul menakutkan. Tapi saudara-saudara sekalian, saya sendiri 55 tahun pelayanan, baik di GKI, baik di Amerika. Saya mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, betul. Dan saya akan sharingkan bahwa hari ini kita bukan lagi terus mencari hoki. Tapi kita sudah tahu sudah saatnya kita menjadi laskar Kristus. Ayo, saya ajak Anda melihat firman Tuhan yang sudah diberikan kepada saya. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Matius pasal 10, tolong tayangkan ya. Udah bisa ya? Tayangkan melihat ya. Pasal 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah ya serigala. Sebab itu hendaknya kamu apa? Cerdik. Cerdik seperti ular dan tulus ya. Ya, seperti merpati, bukan licik ya. Cerdik sama licik lain, nanti saya akan bahas. Dan tulus seperti burung merpati. Ya, jelas? Karena kamu akan digiring ke hadapan, yaitu penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai kesaksian bagi mereka dan bagi bangsa-bangsa yang tidak, yaitu mengenal Allah. Ayat 20, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh, perhatikan, roh Bapakmu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Perhatikan sampai di sini kita lihat alat Tritunggal. Yesus mengutus, Allah, roh yang akan keluar
Ya, janganlah takut, hai kamu kawan-kawan kecil, ya. Karena apa? Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kamu kelompok kecil, ya, a little flock. Tapi jangan takut bahwa Bapakku memberikan kerajaan itu. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Pegang ini saudara sekalian, ayat ini indah sekali, penting sekali. Ya, bagi Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa-kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, demikian firman Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya sharingkan ayat-ayat ini betul-betul hari ini, ya. Kita semua, ya, dari berkat yang kita cari, yang kita harapkan, yang kita doakan, saudara sekalian, kita meloncat kepada sadar. Berkat-berkat ini untuk apa? Bukan untuk menikmati tok, tapi betul-betul untuk suatu utusan yang luar biasa. Saudara sekalian, ya, tahun yang baru, ya, khususnya Singjia, belum lewat sampai nanti tanggal 12 Cap Gome, hari Rebo, ya, makan lontong Cap Gome, ya. Kalau bisa semua yang suka silakan, ya. Nah, saudara-saudara kalian, setiap kali tahun baru, banyak orang mau masuk, puji Tuhan masuk. Tapi setelah masuk, ada yang nggak bisa. Akhirnya harus meninggalkan dunia. Banyak kan? Kebakaran di LA, bayangkan. 7 Januari. Udah, yaitu mematikan banyak orang. Membuat, yaitu penderitaan yang luar biasa. Saudara sekalian, 911, 2001. Saya ingat saya masih di Amerika pelayanan. Pagi itu saya setir mobil ke gereja, ya, ngofis. Ya, saudara sekalian, mendengarkan berita jam 8 itu ada 911. Saudara sekalian, 911, negara yang kecil bisa menghantam Amerika yang besar. Jangan-jangan waktu itu hampir Pentagon akan kena juga. Tapi masih dalam belas kasihan Tuhan. Bayangkan saudara sekalian, saya tidak berani menjudgment, ya. Tapi jelas sekali apa yang terjadi di 911 Amerika, baik itu kepada di LA, itu kembali kepada Tuhan. Tuhan jadikan itu, Tuhan izinkan itu. Saudara sekalian, menjadi suatu warning untuk setiap kita. Ya, LA merupakan Sodom Gomora saat ini. Kurang apa? Kemewahan, kekayaan, kekuasaan, dosa yang paling besar. Semua tempat itu. Ya, hari ini kalau Anda ke Amerika, dengan dibandingkan 20 tahun, itu totally different. Sangat beda. Ya, banyak orang di sana merasakan Amerika itu bukan Amerika yang semula. Karena itu untung ya, presiden yang baru ini mengembalikan. Walaupun beliau tidak sempurna, banyak kesalahan. Tapi paling sedikit ya adalah suatu gejala yang baik. Mohon belas kasihan Tuhan. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bencana alam terjadi. Ya, hari ini sehat, besok udah nggak ada. Coba terjadinya pesawat ya American Airlines dengan yaitu helikopter yang ada. Itu betul-betul kok bisa terjadi di luar dugaan. Saudara-saudara sekalian, saya katakan semua ini hanya melihat ini udah akhir zaman. Ya, ini udah kondisinya semakin sulit. Nah, Indonesia sekarang ini sama saudara sekalian, kelihatannya oke-oke, tapi saya tahu udah mulai gelisah. Ya, terjadi gelisah, kekhawatiran, jangan-jangan sampai kejadian sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, sekali lagi, dalam kondisi semacam ini, saya katakan sekali lagi, Anda perlu Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Ya, waktu Anda kembali kepada Tuhan, saudara sekalian, apa yang terjadi? Ya, dalam Kejadian Pasal 1 ayat 22, Tuhan mengatakan, berkat-Ku berikan kepada ciptaanku. Ayat 28, kedua kali dikatakan, saudara sekalian, aku memberkati manusia, Adam, Hawa yang aku ciptakan. Berarti apa saudara sekalian? Berkat ini kalau hari ini kita cari, khususnya orang Tionghoa, ya, pakai cara apa, nomor-nomor lah, ya, pakai jeruk lah, semua itu baik lah. Tapi awas ya, saya hanya ingatkan satu hal aja. Jangan sampai menggantikan Tuhan. Anda makan jeruk silakan, Anda suka angka silakan, tapi sekali lagi, itu bukan berkat sejati. Saya tahun 90-an mengajak mama saya ke Shanghai untuk berobat karena kena cancer.
Saudara-saudara sekalian, saya tinggal di CFMU, ya, suatu hotel yang lama peninggal dari zaman dulu. Ya, saya naik, ya, tiap pagi, tiap sore lihat karena menuju ke rumah sakit. Satu toko, saudara sekalian, restoran, ya, ini huruf hok, enggak ada ya di huruf hok, ya, hoki itu, fu ya, itu ditulis di depan. Orang Tionghoa suka ini membawa berkat ini. Tempel di sana gede-gede. Tempelnya nggak cukup begini, dibalik saudara sekalian. Tao itu kebalik. Nah, Tao kebalik sama Tao datang itu mirip. Pronunciation-nya mirip, suaranya mirip tapi nggak sama. Nah, berarti apa? Fu Tao. Berkat datang, ditempel di sana. Tapi dari pagi saya lihat, wah kok sepi ya. Malamnya saya lihat sepi lagi. Berarti saudara sekalian ingat ya, itu bukan. Tapi yang lain tidak ada. Yang tidak ada hurufnya itu malah rame saudara sekalian. Ya, sekali lagi jangan menggantikan. Anda perlu berkat, saya perlu berkat. Dan Tuhan mengatakan, aku berkati engkau. Aku berkati engkau, tapi tolong manusia, engkau jangan tinggalkan aku. Itu peringatan Tuhan jelas sekali. Firman Tuhan jelas. Semua kelimpahan Allah di dalam Yesus Kristus, perhatikan, secara jasmania diberikan kepada orang percaya. Ya, itu Kolose pasal 2 ayat 9. Berarti apa saudara sekalian? Dari ciptaan semula sampai seterusnya, saudara sekalian, pemazmur mengatakan, kalau bukan Tuhan yang membangun, kalau bukan Tuhan menjaga, semua itu akan sia-sia. Puji syukur kepada Tuhan, kita diajak mencari Tuhan. Di dalam Tuhan ada berkat. Bahkan Paulus mengatakan suatu perkataan kepada mereka yang mencintai Tuhan. Ya, 1 Korintus pasal 2 ayat 19 sekali dikatakan yang akan diberikan belum pernah didengar oleh telinga manusia. Belum pernah dilihat oleh mata mana manusia, yang belum pernah dipikirkan oleh hati manusia. Saudara sekalian, itu yang akan Tuhan berikan. Berarti apa? Di luar kemampuan kita, di luar rasio logika kita, Tuhan itu bisa berikan suatu berkat yang luar. Percayalah itu. Dan itu akan Anda alami. Tapi sekali lagi, jangan tinggalkan Tuhan. Jadi saudara sekalian, firman Tuhan jelas mengajak kita, manusia, carilah Tuhan karena engkau perlu berkat. Ya, karena berkat yang aku perlukan, aku cari Tuhan. Aku mengalami Tuhan. Aku betul-betul taat kepada Dia. Kerjakan hal itu. Tapi tidak cukup. Waktu Anda kerjakan hal itu, Anda akan lihat dalam pekerjaan Anda, usia Anda, usaha Anda, ya keluarga Anda, kesulitan Anda akan satu persatu akan dipimpin, diberkati oleh Tuhan. Tapi saudara sekalian, kalau sampai berhenti di sini itu salah besar. Sebaliknya, tadi kita katakan karena keperluan saya, karena pergumulan saya, karena berkat yang saya perlukan, saya cari Tuhan. Tapi yang kedua, kata ini penting sekali. Ini yang membuat hati Tuhan senang. Ini yang membuat gereja diberkati. Ini yang membuat hari depan Anda akan lebih cemerlang, akan menjadi berarti saudara sekalian. Karena Tuhan, demi Tuhan, saya menuntut diri saya sendiri. Menangkap ya apa yang saya katakan. Yang pertama, karena keperluan saya cari Tuhan. Tapi kedua, karena hati Tuhan, tuntutan Tuhan, permintaan Tuhan, saya minta, saya tuntut diri saya sendiri lebih mengasihi Tuhan. Lagu tadi jelas sekali. Tuhan ajarkanlah aku lebih mengasihi engkau, lebih sungguh-sungguh kepada engkau. Nah saudara-saudara sekalian, di dalam firman Tuhan, ya Matius pasal 10 tadi yang kita bacakan, saudara sekalian, Tuhan katakan, yaitu aku utus engkau. Aku utus engkau di antara mereka. Oh saudara-saudara sekalian, ini suatu ayat yang sangat indah sekali. Berarti apa? Waktu saya merenungkan tema ini, saya katakan Tuhan, berarti ini aku diminta untuk menjadi laskar Kristus. Aku untuk engkau, aku utus engkau seperti domba masuk di dalam serigala. Saudara sekalian, kira-kira Anda pikir apa? Apakah tandingannya, musuhnya, seekor atau kelompok domba dimasukkan dalam kelompok serigala? Jelas mati, jelas lenyap, jelas habis, jelas dari mangsanya. Tapi Yesus katakan,
engkau domba-dombaku, sekarang saatnya aku utus engkau. Jemaat yang saya kasih, ini perlu kita betul-betul dalami ya. Kalau kita bicara gereja saat ini, minggu lalu, saya percaya Pak Petrus juga dalam kelompok hamba Tuhan, ada yaitu suatu presentasi seminar daripada Pak Hardi Irawan. Penekanannya adalah, ingat ya gereja, penduduk Kristen Indonesia semakin lama semakin turun. Dari 7,6 dalam 5 tahun ini turun sampai 7,4. Saudara-saudara sekalian, ini kondisi. Saya kaget. Dahulu yang kita dengar pertumbuhan gereja di Indonesia. Tapi belakangan 5 tahun ternyata turun. Nah, sebabnya apa? Apakah orang Kristen Indonesia kurang kaya? Apakah orang Kristen Indonesia kurang intelek, kurang pintar, kurang mahir, kurang high-tech? Tidak. Bagi saya adalah salah satu paling penting. Iman yang kita terima, firman Tuhan yang kita terima, yang kita katakan, yang saya khotbahkan, tidak mendarat. Tidak menjadi kenyataan. Hanya ngambang di sana. Saudara sekalian, nah ini satu hal yang perlu kita perhatikan. Bila mana, saudara sekalian, tidak ada pengorbanan, tidak ada komitmen, tidak ada suatu persembahan yang total, yang mutlak di hadapan Tuhan, berkat Tuhan tidak akan turun. Karena jelas sekali, memang Tuhan akan memberkati dalam 127 Mazmur. Tapi 126 mengatakan harus diberikan dengan ya tetesan air mata kita. Ya, saudara sekalian, dengan jerih mata, dengan keringat kita, setelah itu akan menerima berkat itu. Kerja keras, komitmen sungguh-sungguh, ya dengan sungguh-sungguh saudara sekalian, setelah itu berkat Tuhan datang. Nah, waktu berkat datang jangan sombong. Bukan karena kamu, bukan. Karena anugerah, karena cinta kasih Tuhan. Karena itu Mazmur 126, 127 itu merupakan suatu pasangan yang luar biasa. Nah, waktu Tuhan memberkati, engkau tidur pun diberkati. Engkau tidak kerja pun diberkati. Itu kuasa Tuhan, itu yang luar biasa. Jadi nangkep apa yang saya katakan saudara sekalian, Anda dan saya perlu diberkati. Dan kita sudah diberkati. Dulu nggak ada apa-apa, naik sepeda, naik motor, sekarang naik mobil. Ya, dulu hanya 1 orang, setelah menikah 2 orang, 3 orang, 4 orang. Menjadi keluarga besar, bahkan ada cucu. Ya, saudara sekalian, cucunya bahkan udah besar. Sebentar lagi akan ada cicit. Saudara-saudara sekalian, ini semua berkat Tuhan. Tapi berkat Tuhan itu untuk apa? Hanya untuk saya nikmati sendiri. Saya enak sendiri, nggak perdi orang lain. Nah, gereja saat ini, yaitu saudara sekalian, arus kebudayaan dunia yang anti Tuhan, humanisme, materialisme, sekularisme, sudah masuk ke gereja. Tuhan tidak melarang Anda menikmati hidup, tidak. Tapi dalam menikmati hidup Anda untuk mengasihi diri sendiri, ingat ya, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa sesama yang lain. Nah, itu yang harus menjadi sasaran hidup Anda dan saya. Puji syukur kepada Tuhan. Saya percaya di antara kita kulkas semua penuh. Gak ada kosong. Pasti. Bahkan kalau dibuang, cepat-cepat dibuang. Karena yang baru akan masuk. Saudara-saudara, kalau kulkas Anda adalah penuh, tidak kekurangan makan, Anda salah satu orang paling diberkati di dalam dunia ini. Nah, saya katakan semua ini saudara sekalian agar kita sadar saatnya. Kenapa gereja Indonesia semakin turun selama 5 tahun ini saudara sekalian? Satu unsur yang paling penting, kita menikmati berkat, tapi kita tidak meng-sharingkan berkat. Kita menikmati pelayanan orang lain, tapi kita tidak mau melayani. Jemaat yang saya kasih, tolong tanya, berapa di antara kita yang betul-betul sudah melayani Tuhan dalam gerejanya? Umumnya 20%, yang 80% tidak menikmati. Hari ini kita sangat senang sekali karena ada 20% orang yang melayani. Sehingga tiap minggu kita datang siap semuanya. Dengan AC, dengan fasilitas, dengan suatu pajangan, dekorasi yang cukup bagus, dengan khotbah yang siap. Saudara-saudara sekalian, ini indah sekali. Tapi saya tolong tanya, apa yang Tuhan minta Anda dan saya ya harus menjadi laskar. Harus menjadi RPK Tuhan, harus menjadi KKO yang siap tempur untuk bangsa dan negara, untuk kerajaan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Setelah itu
cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum yang paling besar. Dan bagian ayat ini, saudara sekalian, Matius 22, tahun 80, saya nggak tahu, ingat nggak Pak Petrus, kita hari Minggu kebaktian selalu bacakan di atas mimbar. Ya, cintailah Allahmu. Ya, cintailah samamu seperti dirimu sendiri. Jemaat dipahami, mohon Tuhan simpankan, camkan ayat ini dalam hati kita. Sangat penting, tapi sekarang tidak tahu kok udah nggak ada. Saya juga tidak tahu kapan nggak adanya. Saudara-saudara sekalian, tapi saya ingatkan sekali lagi, ini adalah permintaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dalam zaman ini semakin bengkok. Kalau kita tidak kembali kepada firman Tuhan, aku laskar Kristus. Tapi jangan takut ya. Di dalam bagian ini menunjukkan kepada kita ada satu hal yang penting sekali. Hai engkau kelompok kecil, jangan takut. Karena Bapakku berjanji memberikan kerajaan kepadamu. Itu Lukas yang katakan kita baca tadi, saudara sekalian. Berarti apa? Peperangan ini, saudara sekalian, yang sedikit melawan yang banyak. Yang lemah, kecil, melawan yang kuat. Puji Tuhan. Tuhan selalu mengerjakan hal itu dalam kehidupan kita. Supaya kita tahu bahwa kita kelompok kecil, kita enggak kuat. Ya, kita kelompok minoritas. Tapi kita bisa menang. Tolong tanya, ingat masih Tuhan panggil. Ya, Gideon, engkau keluar menyelamatkan bangsaku dari bangsa yaitu Midian. Ada berapa? 32.000 yang akan perang. Tuhan katakan, no way, ini bocai. Terlalu banyak. Potong berapa? Sekali potong 23.000, saudara sekalian. Tinggal 10.000, ya toh? Anda cerita tahu ini? Tahu. Tuhan, ini peperangan gimana mau menang ke orangnya sedikit. Kok dipotong sampai 23.000, tinggal 10.000. Tuhan katakan 10.000 masih terlalu banyak. Potong lagi, tinggal berapa? 300. Sudah 300 orang ini aja tambah kebaktian kita sekarang udah hampir 500. Cuma 300 orang. Gimana perang? Pasti kalah. Tuhan katakan dengan janji Tuhan, aku menyerahkan orang Midian di dalam tanganmu. Janji ini saudara sekalian membuat Gideon semangat. Tuhan menyertai, Tuhan beserta, berarti itu luar biasa. Tidak ada bisa yang melawan. Akhirnya dalam peperangan itu betul. Dengan sedikit angka, tapi melawan angka yang besar. Membebaskan bangsa Israel dari tekanan-tekanan musuh. Saudara-saudara sekalian, ini terjadi. Ini terjadi. Nah, demikian juga, ingat ya, siapa? Daud melawan Goliat. Wah, Daud cuma ya mendengarkan tiap hari, mbek, seorang gembala. Tidak mempunyai pengalaman perang, saudara sekalian, tidak punya. Nah, waktu Goliat menantang dengan mengejek, mengolok nama Tuhan, saudara sekalian, Saul itu pun mundar-mandir dengan jenderalnya di dalam kemah, nggak bisa keluar, nggak berani keluar. Hanya 40 hari, 4 malam diserang, diejek, terus. Akhirnya Daud nggak tahan. Dia katakan, nama Tuhan diejek, saya tidak tahan. Dia bergumul, berdoa di hadapan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Aku hanya seorang, yaitu gembala. Aku punya pengalaman mengelawan binatang, tapi aku tidak mempunyai pengalaman mengalami semua. Pakai baju perang pun nggak usah keberatan ini, nggak biasa saya pakai perang ini. Ya, akhirnya dia hanya dengan ketepil, saudara sekalian, beberapa biji daripada batu. Akhirnya cerita panjang jatuh. Ya ketepil, kepukul kepalanya dan jatuh. Saudara sekalian, apa kata Daud? Engkau menghadapi aku dengan pedang, tapi aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan. Jemaat yang saya kasih, ini peperangan yang lemah melawan yang kuat, walaupun dia raksasa. Tapi sekali lagi dia jatuh karena nama Tuhan. Saya katakan hal ini saudara sekalian, gereja perlu mengalami kuasa ini. Kita teori terlalu banyak, teologi bagus, itu harus kita ketahui. Tapi sekali lagi, cuma terus main di tempat itu, tidak mendarat, tidak melakukan sesuatu. Saudara sekalian, itu betul-betul menjadi suatu Tuhan tidak senang. Sampai terakhir
Tuhan akan tinggalkan. Kenapa? Dalam comfort zone. Kita terlalu enak, terlalu senang, mapan saudara sekalian. Saya selalu mengingatkan jemaat, mengingatkan rekan-rekan sehamba Tuhan. Ayo kita kembali ke tempat ini. Kalau tidak ada penghargaan, tidak ada yaitu suatu hasil yang kita harapkan. Semoga Tuhan terus turun. Kalau hamba Tuhan sudah mempunyai suatu perkumpulan gereja, pimpinan, sudah coba jemaat kita dorong, kita kuatkan, kita satukan. Yang pertama, engkau masuk di antara mereka harus menjadi cerdas. Ya, harus menjadi yaitu tulus, ikhlas, dan akhirnya dikatakan harus sabar. Harus renai tauti. Harus panjang sabar sampai kesudahan. Pelayanan tidak gampang, saudara sekalian. Semangat itu perlu. Tapi semangat itu akan dipatahkan, akan disiram oleh orang dengan air yang dingin. Saya kan kau lesu, loh saya mau melayani, saya betul-betul tulus. Kok jadinya begini, kok tidak diterima, kok disindir. Awas, itu pasti akan mengalami. 55 tahun dari usia, ya 22 tahun saya lulus dari sampai saat Anda bayangkan. Dalam pelayanan tidak mengalami apa yang Anda alami, saya alami, saudara sekalian. Saya tahu, saya pernah memutuskan diri seperti ini. Saya lebih baik jadi dokter. Saya lebih baik jadi seorang pedagang, saudara sekalian. Ada nggak potongan dokter? Saya cerita ya. Saya dulu di Mangga Besar sering ke Yang Sengi, Usada. Saya masuk selalu tidak pakai jam besuk, saudara sekalian. Karena kalau mau ikuti jam besuk nggak cocok. Ya, tapi saya dengan iman masuk. Heran. Ini bukan satu kali, saudara. Beberapa kali ketemu satpam yang menjaga. Selamat pagi dok, selamat pagi dok. Kapan saya jadi dokter? Betul. Ya. Pakaian waktu itu enggak seperti Pak Petrus begini bagus-bagus. Enggak. Saudara sekalian. Tapi puji Tuhan saya enggak katakan iya. Saya enggak katakan tidak. Pokoknya kamu anggap saya dokter ya saya masuk aja. Dengan bebas saya besuk. Nah itu betul. Itu bukan satu kali. Ada potongan tapi belum jadi. Belum jadi. Kira-kira kalau saya jadi pedagang gimana saudara sekalian? Ada 4 orang, bukan orang sembarangan. Terakhir konglomerat. Saya tidak sebut namanya. Dalam kebaktian, dia mengatakan naik mimbar. Ini homoseksual kalau jadi pedagang, ini jadi pedagang besar nih. Sampai sekarang masih ada rencana, sampai sekarang masih kerjakan sesuatu yang sulit sekali. Suatu pekerjaan yang rugi. Apa itu? Yobel, yang Anda dukung, yang Anda doakan. Saudara sekalian, bikin IPK itu udah sulit. Nah, Pak Petrus tahu. IPK itu tahun yaitu 79. Jemaat di GKY Mangga Besar berapa saudara sekalian? 73 saya masuk satu kali kebaktian jam 9, itu cuma 125 sampai 150. Ya, dalam beberapa tahun bertambah sampai 400-500 orang, 79. Gereja yang 400-500 orang. Ya seperti ini, hari ini. Anda sudah sampai 500, apa 600 saya tanya. Saudara sekalian, berani nggak bikin sekolah? Ayo. Tidak ada pengalaman. Saya nggak punya pengalaman. Tidak punya orang. Tidak punya duit. Majelis mengatakan demikian. 2 hal kamu jawab. 1, buka sekolah diambil sama pemerintah. Saya alami 2 kali. 1958 saya masih SD di Surabaya, tutup diambil. Kedua, setelah Gestapo G30S gagal tahun 1961 ya. Gestapo berapa ya? 66 ditutup. Itu saya lulus 65 SMA tutup. Setelah itu ditutup. Saudara sekalian 2 kali. Ini fakta sejarah. 2 sekolah. 1 sayap Taiwan kanan, 1 sayap kiri yaitu China, mainland China. Saudara sekalian tutup. Ngapain buka? Nanti gereja buka diambil sama pemerintah. Kedua, tidak ada bahasa Mandarin, tidak perlu. Ya, mereka totok semua dari China. Jadi mereka sangat pentingkan. Saya katakan, saya juga Chinese educated. Tapi Injil lebih penting dari kebudayaan. Kalau Injil bisa masuk, kenapa tidak? Puji Tuhan. 2 yang dikhawatirkan, 2-2 enggak terjadi. Malah 1, sekarang Mandarinnya udah kembali kan? Setelah 30 tahun, 32 tahun tutup kembali. Kedua, sampai saat ini IPK menjadi salah satu sekolah Kristen yang harus diperhitungkan di Indonesia.
Ya, ada 16 sekolah. Mau 17 di PIK 2, doakan ya. Ya, IPK tidak sempurna, tapi IPK sudah diberkati Tuhan dan sudah dipakai oleh Tuhan. Mungkin anak-anak kita sebagian lulusan dari IPK. Ada yang jadi majelis, ada yang jadi pendeta. Oh, saudara sekalian, saya waktu melihat didampingi oleh seorang majelis di Pluit, dia katakan, saya sekolah IPK Pluit. Keluarga belum Kristen, sekarang semua 4 saudara Kristen, tapi saya orang tua belum. Saudara-saudara sekalian, waktu saya mendengarkan semua ini, hati saya betul-betul Tuhan puji syukur kepadamu. Saya katakan hal ini supaya sekalian, supaya Anda tahu bahwa banyak yang kita kerjakan itu tidak ada syaratnya, tidak ada uangnya, tidak ada SDM-nya. Saudara sekalian, tahun 79 IPK sampai sekarang menjadi sekolah besar. Kedua, ya, STTAA tahun 97. 98 itu riot kan? Tahu kan? Bunga bank saat itu saya ingat sekali 65% saudara sekalian. Tahun 96, 97. Ya. 98 terjadi riot yang besar-besaran, penganiayaan terjadi, banyak orang kolab, semua orang kalau bisa tinggalkan Indonesia. Saudara, dalam kondisi semacam ini orang berkata, ngapain bikin STT? Ikut-ikutan, saya bilang bukan ikut. Kita perhitungkan perkembangan gereja. Sampai satu saat kita perlu produksi hamba Tuhan menjadi berkat untuk GKY. Ya, GKJMB waktu itu. Dan menjadi berkat untuk gereja Indonesia. Puji syukur kepada Tuhan. 97 sampai sekarang berapa tahun? 29 tahun. Sudah menjadi berkat dan saya percaya gereja kita juga ada lulusan daripada STTA. Nah, saya saksikan ini semua dalam kondisi yang tidak mungkin, saudara sekalian. Ya, itu dimungkinkan kalau Anda pegang Tuhan. Saya diutus menjadi laskar, saya harus kerjakan. Saya harus berani mati, saya harus siap untuk komitmen. Kalau itu dimiliki oleh semua jemaat Tuhan, saudara sekalian, Anda akan mengalami kuasa. Anda akan mengalami mujizat. Karena itu saya katakan pergumulan Pak Petrus untuk yaitu rencana beli tanah. Digumulin, didoakan. Tidak cukup ya, harus siapa katakan aku siap. Kalau gereja memutuskan aku siap untuk membangun sama-sama. Jemaat yang saya kasih, ya gereja ini dari Mangga Besar. Ya, puji Tuhan gereja ini sudah ya punya anak satu di Citraraya. Tapi sekali lagi kekuatan Anda masih besar. Secara manusia tidak sanggup, tapi Anda akan melihat kalau saya melangkah, betul-betul didoakan, digumulin. Mulai saat ini kumpulkan, bikin suatu panitia saudara sekalian, ya maka langkah itu akan melihat kuasa Tuhan. Saya katakan sekali lagi, saya bukan hanya firman Tuhan saya sampaikan. Pengalaman saya 53 tahun di GKI. Ya, 8 tahun saya di Amerika. Saya katakan kepada yang pintar-pintar. 13 majelis semua PhD, pimpinan TI, Texas Instrument. Saya katakan kalau Anda terus ikutin paperwork, Anda nggak melihat kuasa Tuhan. Mereka mempunyai knowledge, ngajar sekolah minggu itu bukan sekolah minggu anak-anak. Itu Bible study saudara sekalian. Saya katakan doakan, doakan. Karena itu saya di sana 4 tahun buka satu gereja, sekarang menjadi gereja yaitu FCBC, Frisco Chinese Community Church. Saudara-saudara sekalian, saya katakan ini supaya Anda tahu, bukan saya, tapi saya beriman dan saya tahu waktu saya melangkah kuasa Tuhan dinyatakan. Saya katakan sekali lagi, ya Anda jadi Laskar Kristus. Gereja ini sudah diberkati, udah maju. Ya, Anda diberikan seorang yaitu gembala yang baik. Terimalah, dukunglah, doakan. Ya, sungguh-sungguh, ya jangan pelit-pelit saudara. Anda diberkati untuk menjadi berkat. Sekali lagi, diberkati untuk menjadi berkat. Semoga Tuhan tolong. Ya, harus cerdik, harus tulus seperti Tuhan Yesus. Ya, Pilatus mengatakan demikian. Apa kata Pilatus? Apakah engkau Raja Yahudi? Wah, ini jebakan besar. Yesus mengatakan, itu dikatakan oleh kamu atau orang lain yang katakan. Wah, Pilatus nggak bisa jawab. Yesus mengatakan selanjutnya, kerajaanku tidak dalam dunia ini. Oh, lepas dari jebakan itu. Nah, sekali lagi jangan licik ya. Jangan belut seperti ular. Jangan belut seperti belut saudara sekalian. Licin seperti belut, jangan. Tapi harus cerdik.
tapi penuh dengan cinta kasih. Paulus ya juga demikian, mempunyai suatu kebijakan yang luar biasa. Saudara sekalian, dengan demikian jebakan-jebakan itu tinggalkan, tapi harus tulus. Ya, dalam hal ini saudara, saya juga terus belajar. Tidak gampang. Dalam pelayanan penuh tantangan, jebakan-jebakan, tapi kita perlu sabar, tulus di hadapan Tuhan. Dan waktu kita tulus, waktu kita mau sabar, firman Tuhan, ya, roh Tuhan bekerja di dalam hati kita. Waktu saya masuk ke Amerika, gereja ini gereja besar, ya, yang udah pecah. Udah 3 senior pastor yang dites gagal. Saya orang Indonesia. Mereka pikir Nazaret bisa keluar apa? Mereka katakan, engkau mau masuk gereja kita, ada resep apa enggak? Oh, resep. Puji Tuhan, saya katakan, kalau bicara resep berarti bicara dokter ya. Dokter sebelum kasih obat, pasti periksa dulu di lab, apa penyakitnya. Baru dia bisa buka. Saya belum masuk, saya enggak bisa buka resep. Ya, tapi saya akan buka resep waktu saya masuk. Dan resep pertama saya katakan, saya akan bangun, yaitu kebaktian doa. Puji Tuhan, selama 8 tahun dari 10 orang sampai 100 lebih setiap hari Rabu. Jemaat mulai diberkati, disatukan. Dari 1 kali kebaktian, 2 kali kebaktian, sampai 3 kali kebaktian, sampai terakhir saya tinggalkan 800 orang. Di Amerika pegang gereja Mandarin 800 orang, tidak gampang, jarang. Salah satu gereja, DCBC, Dallas Chinese Bible Church, gereja yang terbesar dan fasilitas yang terbaik saat ini. Mempunyai indoor, ya punya basket hall, hari Minggu dipakai untuk anak muda, untuk kebaktian. Jemaat sekalian, saya katakan ini sekali lagi, ini apa yang saya alami. Kuasa Tuhan bukan dulu, sekarang. Dalam pelayanan ini, di tempat ini, kuasa ini akan dinyatakan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku siap, di sini aku, utuslah aku, pakailah aku. Aku bersama-sama dengan gereja Tuhan untuk membangun gerejanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucapkan terima kasih. Firman Tuhan sudah hamba sampaikan. Kuatkan Tuhan. Berikan kami iman, pengharapan, dan cinta kasih. Karena Tuhan berjanji, barang siapa yang datang kepada Tuhan, percaya Tuhan. Dan percaya Tuhan memberkati orang-orang yang betul-betul mencari wajah Tuhan. Dengar doa kami, berkati gembala, setiap staf hamba Tuhan, semua majelis karyawan, semua Tuhan, semua jemaat-Mu, satukan kami di dalam cinta kasih-Mu. Waktu kesatuan terjadi, Tuhan katakan, Tuhan berkat-Mu akan jadi, kuasa-Mu akan dinyatakan. Dalam nama Yesus Kristus, nama yang mulia kami sudah berdoa. Amin.